Tangis haru Farel Prayoga. Akhirnya bertemu ibu kandung setelah 14 tahun terpisah. Inilah surgamu. Suara hati yang lama terpendam, akhirnya terjawab. Setelah 14 tahun hidup tanpa pelukan seorang ibu kandung, penyanyi cilik Farel Prayoga akhirnya bisa menatap wajah wanita yang melahirkannya ke dunia. Farel Prayoga, si bocah ajaib asal Banyuwangi yang mencuri hati jutaan orang lewat lagu Ojo Dibandingke, ternyata menyimpan kisah pilu dalam hidupnya. Sejak masih bayi, Farel sudah terpisah dari ibu kandungnya. Ia dibesarkan oleh ayah kandung dan ibu tiri. Namun, bukan kasih yang ia dapatkan. Farel mengaku kerap mendapat perlakuan tidak menyenangkan bahkan kekerasan dari sang ayah dan ibu tiri. Tak hanya itu, hasil jerih payahnya di dunia hiburan pun lenyap. Salah satunya digunakan membeli kuda untuk kakaknya tanpa seizin dirinya sendiri. Miris. Namun, Tuhan akhirnya mempertemukan dua hati yang lama terpisah. Di ulang tahunnya yang ke-15, Farel mendapatkan hadiah paling istimewa dalam hidupnya. Bertemu sang ibu kandung. Momen penuh haru ini dibagikan oleh sang manajer, Muhammad Rais. Melalui akun Instagram Rais_Simpson, tampak Farel memeluk erat seorang wanita berhijab. Itulah ibunya. Sosok yang selama ini hanya ada dalam doa dan bayangan kecilnya. Bismillah, Farel. Inilah kado terindah untukmu dari Om Rais, tulis Rais di unggahannya. Ini buatmu dari Om Rais di ulang tahunmu ke-15. Inilah surgamu. Ibu yang bersusah payah mengandung dan melahirkanmu. Setelah 14 tahun berlalu, kamu berhak bahagia. Kata-kata yang menggetarkan hati siapapun yang membacanya. Setelah sekian lama mencari, kini Farel menemukan kembali rumahnya. Pelukan ibu kandung. Tak mudah menjalani hidup tanpa kasih seorang ibu. Tapi Farel membuktikan bahwa ketulusan dan kerja keras bisa mengantarkannya pada keajaiban. Pertemuan ini menjadi babak baru dalam hidupnya. Dan semoga menjadi awal kebahagiaan sejati yang selama ini ia cari. Selamat ulang tahun, Farel. Selamat pulang ke pelukan surga kecilmu. Reaksi warganet dan dukungan publik. Momen haru Farel bertemu ibu kandungnya langsung menyentuh hati publik. Ribuan komentar membanjiri unggahan sang manajer, Rais. Banyak yang terharu hingga meneteskan air mata. Ya Allah, terima kasih Farel akhirnya bertemu surga dunianya. Nangis lihat pelukan ini. Doa anak soleh gak akan pernah sia-sia. Farel kuat banget. Sekarang saatnya bahagia dek. Dukungan terus mengalir dari para penggemar, sesama artis, hingga tokoh publik yang merasa tersentuh oleh perjalanan hidup Farel yang penuh liku namun tetap tegar. Meski belum banyak bicara ke media, namun dari raut wajah Farel saat berpelukan dengan sang ibu, semua perasaan sudah sangat jelas terlihat. Ada tangis bahagia. Ada luka lama yang perlahan sembuh. Dan ada harapan baru yang kini tumbuh di hati remaja ini. Menurut sang manajer, Farel terlihat sangat tenang dan tersenyum penuh haru usai pertemuan itu. Dia hanya berbisik, "Om, aku ingin lebih banyak waktu sama ibu." Pertemuan ini bukan hanya sekadar kado ulang tahun. Ini adalah awal dari kehidupan baru Farel bersama ibunya. Rais bahkan menyebut, kini Farel akan mulai lebih sering bertemu ibunya, bahkan berencana tinggal bersama di masa depan. Kini tak ada lagi rahasia. Tak ada lagi pertanyaan, siapa ibuku? Farel tahu, rumah sejati bukan hanya bangunan, tapi pelukan seorang ibu yang tulus mencintai tanpa syarat. Perjalanan hidup Farel menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa perjuangan, doa, dan ketulusan hati tidak akan pernah sia-sia. Setelah luka panjang dan air mata, akhirnya Farel menemukan pelipur lara. Ibu kandungnya sendiri. Semoga setelah ini, Farel bisa hidup lebih damai, lebih bahagia, dan terus berkarya tanpa tekanan. Dari bocah sederhana di Banyuwangi, menjadi bintang kecil yang bersinar di panggung nasional, kini Farel punya satu alasan lagi untuk tersenyum lebih lebar. Ia sudah pulang ke pelukan ibunya. Yang paling menyayat hati dari kisah ini, selama 14 tahun hidup, Farel tidak pernah tahu wajah asli ibu kandungnya. Ia tumbuh besar tanpa kenangan, tanpa foto, tanpa suara panggilan, "Nak," dari sosok ibu sejati. Bayangkan, selama ini ia memanggil orang lain sebagai ibu, padahal di balik itu ada luka yang ia pendam. Dalam salah satu pernyataannya, Farel pernah berkata, "Saya gak tahu wajah ibu saya seperti apa. Saya cuma tahu saya punya ibu kandung, tapi gak tahu di mana dia." Kini,
Setelah 15 tahun berlalu, semua pertanyaan itu akhirnya menemukan jawabannya. Menurut kabar yang beredar, sang ibu kandung selama ini hidup dalam keterbatasan. Ia tak pernah bisa menghubungi Farel secara langsung karena keterbatasan informasi dan kondisi. Namun ia tak pernah berhenti berdoa. Saya cuma bisa melihat Farel dari jauh, lewat TV, YouTube. Setiap malam saya mendoakan dia, semoga sehat, semoga bahagia. Saya tidak pernah marah, saya hanya rindu. Tangis ibu kandung Farel pecah ketika akhirnya bisa memeluk putra yang dilahirkannya setelah 14 tahun hanya melihat dari kejauhan. Setelah kabar pertemuan ini viral, sejumlah artis tanah air memberikan dukungan langsung untuk Farel dan ibunya. Beberapa musisi dangdut bahkan menawarkan untuk mengajak Farel tampil bersama sebagai bentuk semangat dan solidaritas. Salah satu penyanyi senior menyebut, "Farel itu anak kuat. Sekarang waktunya dia merasakan cinta yang selama ini hilang." Pertemuan dengan ibu kandung ini diharapkan menjadi titik balik hidup Farel. Bukan hanya dari sisi emosional, tapi juga dari sisi karir dan masa depannya sebagai penyanyi. Manajer Rais pun memberikan pernyataan bahwa kini Farel akan lebih dijaga secara emosional dan mental, termasuk dari urusan keuangan. Farel bukan sekadar penyanyi, dia anak yang harus dilindungi. Bakatnya besar, dan cintanya lebih besar lagi. Kita semua akan jagain dia. Kisah Farel Prayoga ini bukan hanya cerita tentang pertemuan seorang anak dan ibunya, tapi juga kisah tentang kesabaran, kerinduan, dan keajaiban doa. Tak peduli berapa lama terpisah, cinta seorang ibu akan selalu menemukan jalan pulang. Dan kini, Farel telah menemukan pelukannya. Bukan pelukan biasa, tapi pelukan seorang ibu, yang adalah surga di dunia. Selamat datang di pelukan ibumu, Farel. Selamat memulai babak baru yang lebih hangat, lebih penuh cinta. Semua berawal dari sebuah pesan. Beberapa bulan lalu, Farel tiba-tiba mendapatkan nomor tak dikenal dari seseorang yang mengaku mengenal sang ibu kandung. Awalnya ia ragu. Takut ini hanya hoaks. Namun setelah beberapa kali mencoba komunikasi, suara di ujung telepon membuat hatinya bergetar. Farel sempat terdiam, lalu menangis. "Kamu Farel ya? Ini ibu?" Kalimat pendek itu mengubah segalanya. Bocah yang selama ini hanya bisa membayangkan wajah ibunya, akhirnya bisa mendengar langsung suara lembut yang selama ini dirindukan. Meski pertemuan ini menjadi momen bahagia, tak bisa dipungkiri bahwa di balik itu ada luka lama yang masih menganga. Farel sempat mengungkap bahwa selama bertahun-tahun, ia menerima perlakuan kasar dari ibu tirinya. Bahkan ketika ia sudah menjadi penyanyi sukses, hasil kerja kerasnya justru dikuras tanpa seizin dirinya. Manajernya, Rais, pernah menyebut bahwa uang Farel dipakai untuk membeli keperluan keluarga seperti kuda untuk sang kakak. Yang paling menyedihkan, semua itu dilakukan saat Farel belum cukup umur untuk mengatur keuangannya sendiri. Dalam sebuah pengakuan, ibu kandung Farel mengatakan bahwa ia tidak tahu kalau anaknya mengalami kekerasan dan perlakuan buruk. "Saya kira dia hidup bahagia. Saya kira dia baik-baik saja. Tapi waktu saya tahu semuanya, hati saya hancur." Selama 14 tahun ia hanya bisa pasrah. Ia tidak punya akses untuk mencari anaknya. Bahkan, nama Farel pun baru ia dengar setelah anaknya muncul di TV. Bayangkan perasaan seorang ibu yang melihat anak kandungnya terkenal, tapi tak bisa memeluknya. Melihat apa yang terjadi selama ini, manajer Farel, Muhammad Rais, membuat keputusan penting. Mulai sekarang, semua yang berkaitan dengan Farel akan diawasi lebih ketat, baik jadwal kerja, manajemen keuangan, hingga keamanan pribadi. Rais menyebut bahwa Farel bukan hanya artis di bawah naungannya, tapi juga seperti anak sendiri. Ia bahkan bersumpah untuk menjaga Farel dengan hati dan tanggung jawab penuh. "Kalau Farel nangis, saya ikut nangis. Kalau dia bahagia, saya ikut lega. Saya nggak akan biarkan dia disakiti lagi." Kini, Farel berencana membangun kembali hubungan dengan ibunya. Ia bahkan berniat mengajak ibunya untuk pindah ke Jakarta, agar bisa tinggal bersama. Manajer Rais pun siap mendukung penuh rencana ini. Banyak netizen berharap agar keduanya bisa membentuk kembali ikatan ibu anak yang hangat dan utuh. Farel harus tumbuh bersama cinta, bukan tekanan. Sudah cukup lama ia kehilangan pelukan ibu, sekarang waktunya ia merasakannya setiap hari. Kisah Farel Prayoga adalah gambaran nyata bahwa anak-anak hebat tidak selalu lahir dari keluarga yang sempurna. Mereka tumbuh dari luka. Mereka bertahan karena harapan. Dan mereka bangkit karena cinta. Kini,
Farel punya dua hal yang sangat berharga. Panggung besar untuk menyanyi, dan pelukan ibu kandung yang siap menjadi tempatnya pulang. Selamat datang di hidup baru, Farel. Dari bocah tangguh, kini kamu benar-benar menjadi anak yang utuh. Pertemuan Farel dengan ibu kandungnya ternyata menimbulkan gejolak di internal keluarga lamanya. Meski belum memberikan pernyataan langsung ke publik, beberapa sumber menyebut bahwa ayah kandung Farel merasa tersudutkan atas pengakuan sang anak yang menyebut telah mendapat perlakuan kasar selama bertahun-tahun. Tak hanya itu, sang ibu tiri pun dikabarkan tersinggung berat dan merasa difitnah oleh cerita yang beredar. Namun netizen justru membela Farel. Menurut mereka, Farel berhak membuka kisah masa lalunya karena itulah yang ia alami. Jangan tutup luka anak hanya demi jaga nama baik orang tua. Biar Farel sembuh sepenuhnya, tulis salah satu netizen. Di balik senyumnya di atas panggung, siapa sangka Farel menyimpan tekanan mental yang luar biasa. Sejak kecil, ia harus berjuang sendiri menghadapi konflik keluarga, kerja keras sebagai penyanyi, dan tekanan dari orang-orang terdekatnya. Dalam beberapa kesempatan, manajer Rais bahkan menyebut Farel pernah menangis sendirian di kamar hotel saat tur, hanya karena rindu pelukan seorang ibu. Farel bukan robot. Dia anak kecil yang punya hati, butuh kasih sayang, bukan hanya sorotan kamera, ujar Rais. Kini, setelah bertemu ibunya, Farel disebut lebih tenang secara emosional. Ia mulai tersenyum lebih tulus, lebih ceria, dan tidur lebih nyenyak. Yang paling menyentuh, Farel ternyata sempat meminta maaf pada ibunya. Dalam pelukan itu, Farel menangis dan berbisik. "Maaf ya Bu, aku gak nyari ibu dari dulu. Aku gak tahu harus mulai dari mana." Sang ibu hanya membalas dengan senyum dan air mata. Ia memeluk Farel erat dan berkata, "Kamu gak salah, Nak. Ibu yang harusnya minta maaf, karena gak bisa dampingi kamu sejak kecil." Momen ini menjadi titik paling mengharukan sepanjang hidup Farel. Tak ada kamera yang bisa benar-benar menangkap rasa yang mengalir di pelukan itu. Melihat kondisi psikologis Farel dan masa lalunya yang sempat mengalami dugaan kekerasan dan eksploitasi, pihak manajer dan tim hukum kini mulai melibatkan tenaga ahli seperti psikolog dan pendamping hukum. Hal ini dilakukan untuk memastikan Farel tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung bakatnya. Rais juga mengatakan bahwa keuangan Farel kini sepenuhnya diatur oleh tim profesional, bukan lagi oleh pihak keluarga yang dulu sempat menyalahgunakannya. Pasca pertemuan itu, Farel dan ibunya mulai membicarakan banyak hal. Termasuk keinginan Farel untuk membelikan rumah kecil untuk sang ibu. Ia bahkan ingin membawa ibunya tinggal bersamanya agar bisa menebus waktu yang telah hilang. Soal sekolah pun jadi perhatian. Farel ingin melanjutkan pendidikan tanpa tekanan, dengan dukungan penuh dari orang yang benar-benar mencintainya. Di sisi lain, karir Farel di dunia hiburan akan tetap berlanjut, namun lebih selektif dan dikendalikan secara profesional. Tak ada lagi paksaan, hanya karya dari hati dan dukungan penuh dari ibunya. Pertemuan Farel dengan ibunya mungkin hanya berlangsung beberapa menit, tapi bagi mereka berdua, itu adalah awal dari hidup yang baru. Kini Farel bukan hanya anak yang dikenal karena suara emasnya. Ia adalah simbol harapan, bahwa setiap luka pasti bisa sembuh, jika cinta sejati akhirnya kembali. Selamat datang kembali, Ibu. Aku tidak akan melepaskan pelukan ini lagi.